teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang sejarah dan teori sosial. Sejarah merupakan cabang dari ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau meneliti dengan sistematis mengenai perkembangan masyarakat dan kemanusiaan pada masa lampau yang disusun secara runtut dan urut sesuai dengan kejadian. Jenis-jenis sejarah. Yang pertama, sejarah politik, yaitu analisis peristiwa politik, narasi, ide, gerakan dari para pemimpin yang biasanya disusun berdasarkan negara bangsa dan walaupun berbeda dengan ilmu bidang sejarah tetapi tetap berhubungan antara lain dengan bidang sejarah lain seperti sejarah sosial, ekonomi, dan militer. Yang kedua, ada sejarah ekonomi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara fenomena ekonomi berubah dilihat dari sudut pandang historisnya. Analisis dalam sejarah ekonomi dilakukan menggunakan gabungan metode sejarah, statistik, teori ekonomi terapan, sampai peristiwa bersejarah. Nah, yang ketiga ada sejarah kebudayaan, yaitu sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu sejarah ialah ilmu-ilmu yang dapat dijadikan sumber sejarah bagi para sejarawan untuk merekonstruksi sumber-sumber utama sejarah yang lebih akurat. Nah, sumber-sumber sejarah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sumber visual, yang merupakan segala sesuatu yang berbentuk, berupa, adapun yang dapat ditangkap langsung, yang dapat didengar atau dibaca, baru kita mengerti. Kalau dalam jiwa terbentuk gambaran tanggapan dari pengertian kata-kata itu. Yang kedua ada sumber lisan, yang merupakan sumber tradisional sejarah dalam pengertian luas. Yang ketiga ada sumber tulisan, yang mempunyai fungsi mutlak dalam sejarah kehidupan setiap bangsa. Nah, selain itu kita juga harus bisa memahami subjektivitas, objektivitas kebenaran. Nah, sejarah pada hakikatnya, subjektivitas, objektivitas, dan kebenaran itu saling berhubungan dalam sejarah. Dengan memahami ketiga hal tersebut, maka akan jauh dari terjadinya kesalahan dalam memahami sejarah. Nah, subjektivitas sejarah itu sendiri merupakan cara penjelasan kejadian bersejarah berdasarkan pandangan seseorang peneliti atau sejarawan tersebut. Inti dari subjektivitas itu adalah karena adanya pengaruh pemikiran individu masing-masing. Jadi penulis sejarah menuliskan sejarah tidak berdasarkan kenyataan yang ada. Untuk kemudian ada objektivitas sejarah. Objektivitas adalah suatu sikap dan cara menuliskan sejarah berdasarkan sumber sejarah, fakta sejarah, dan sesuai kenyataan yang sebenar-benarnya. Mengenai kebenaran dalam sejarah, kebenaran dalam konsep penulisan sejarah adalah peristiwa sejarah itu dituturkan sebagai kisah yang dianggap nyata dan benar-benar terjadi di masa lampau, sebagaimana menurut Lewis turut mengemukakan pendapatnya seputar arti kebenaran itu, yaitu kebenaran sejarah adalah suatu sumber yang dipaparkan, dianggap kredibel, usai dilakukan penelitian dan pengujian yang seksama berdasarkan hukum, teori, serta metode sejarah. Untuk yang terakhir ada teori sejarah. Nah, teori dalam ilmu pengetahuan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dari adanya sebuah teori, maka bisa dijadikan pedoman serta daya pendukung bagi sejarawan dalam mengemukakan suatu peristiwa bersejarah. Adapun teori bentuknya adalah sebuah paparan juga keterangan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Teori dipakai oleh sebagai patokan di dalam melihat fakta-fakta, kesimpulan, serta acuan untuk sebuah pengambilan keputusan. Wujud teori bisa berbentuk pemikiran sejarawan, filsuf, dan tokoh yang menerangkan kejadian pada masa lalu.